pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita datang dalam hadirat Tuhan, kita bawa ucapan syukur kita sama Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan terus menyertai langkah kehidupan kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan, menghampiri Engkau Allah yang kudus, menghampiri Engkau Allah yang hidup. Kami datang dengan segala keterbatasan kami, tapi kami mau tetap memuji Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, sebab hanya Engkau Allah yang layak diagungkan dan disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan setiap kami Tuhan, untuk berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdaulatlah penuh buat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu naikkan syukurmu sama Tuhan. Mari ucapkan syukurmu sama Tuhan. Katakan terima kasih atas setiap perbuatan Tuhan. Terima kasih atas setiap pribadi Tuhan yang terus menyertai langkah hidupmu. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan. Mari naikkan syukurmu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang menyembah-Mu. Kami datang meninggikan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari hampiri Dia dengan rasa hormatmu sama Dia. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya laba syara laba ya laba laba ya laba laba laba. Ora laba syara laba laba syara laba yo. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ini setiap kami Tuhan memanggil Engkau, ya Allahku, ya Tuhanku. Kami naikkan pujian kami naikkan nyanyian kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini setiap kami Tuhan memanggil nama-Mu, ya Tuhanku. Sama-sama nyatakan, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
bagimu selama ku hidup. Kau Allah setiap kami, Ya Allahku, aku hendak aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian pengagungan, Nyanyian pujian dan sebab Engkau Tuhan yang layak, Engkau Tuhan yang agung. Hanya kepadamu kami naikkan syukur kami Tuhan. biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena Inilah yang kami renungkan. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ini pujian kami, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Engkau dengar. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Mari sembah Dia, angkat suaramu, naikkan syukurmu sama Tuhan. Oh, Rabbah Syarallah. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri, mari lebih lagi Bapak Ibu. Mari serukan. Inilah yang ku renungkan Amin. setiap waktu.
lakukan Dia. Mari naikkan pujian bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Korala basyara labara 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 labara. Kiara labasyara labara 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 labara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus. Nyanyian pujian bagimu. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Mari serukan pujian bagimu Tuhan. Namamu Hari ini dan selama-lamanya namamu selalu besar. Dan hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Nyanyian pujian. Amin. Tuhan, Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi namamu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi namamu. Nyanyian pujian Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari sekali lagi angkat kedua tangan, lebih lagi serukan. Nyanyian pujian bagimu. Amin. Yesus. Yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sebab hanya nama Tuhan yang besar dan layak ditinggikan. Kami mau lebih lagi menaikkan pujian kami sebab Tuhan baik. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Boleh lihat kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Tuhan Yesus mengasihimu. Come on. Mari Bapak Ibu tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab kasih Allah tak berkesudahan bagi setiap kami. Amin. kasih Allah tak berkesudahan.
setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Nyatakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama serukan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, nyatakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sebab Tuhan sungguh baik dan teramat baik buat setiap kita yang percaya. Katakan yes. Yes. Amin. Mari Bapak Ibu tepuk tangan di atas kepala kita. Katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semua serukan selamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan penuh kuasa. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Sorakan yes. Sebab nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Nyatakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Ya Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Nama Yesus nama yang hebat, nama Yesus nama yang dahsyat. Mari dengan imanmu nyatakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Ya kota benteng, kota benteng perlindungan. Yes. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Oh, kita. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya.
Nama di atas segala nama. Nama siapa? Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segalaku. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia Tuhan. Engkau yang termulia Amin. di bumi di surga, termasyhur perkasa. Engkau perkasa Tuhanku. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Dengan iman menyatakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Umat Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas setiap rencana-Mu bagi keluarga kami, bagi gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami ini milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari sama-sama belajar lagu ini. Mari katakan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah.
Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. Kami dan seisi rumah kami bersehati. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami dan keluarga kami terus menyembah Engkau Yesus yang hidup. Setiap kami milik-Mu Tuhan. Keturunan kami, hidup kami milik. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri dan nyatakan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya. Sekali lagi kita nyatakan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya. Hidup kami milik-Mu Tuhan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, haleluya. Oh Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam pertemuan ini. Hari ini saya akan membahas sebuah topik dengan judul Kehidupan Setelah Kematian. Bagian pertama, nasib orang yang tidak percaya Yesus. Mari kita akan baca Lukas pasal 16 ayat 19 dan selanjutnya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ayat 25, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk.
Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Amin. Saudara sekalian, semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini pasti mati. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kematian terjadi sebagai akibat dari dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Manusia yang berdosa ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Pertanyaannya, setelah mati kita pergi kemana? Alkitab mencatat orang mati akan pergi ke alam maut. Bahasa Ibraninya Seol atau bahasa Yunaninya Hades. Ini adalah tempat penantian bagi semua orang mati, baik orang benar maupun orang fasik, sebelum penghakiman akhir tiba. Nah, dalam Lukas 16 tadi kita membaca kisah orang kaya dan Lazarus yang ada di alam maut, di Hades, yang rupanya dibagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh jurang yang tak terseberangi. Yang pertama disebut Hades bagi orang yang tidak percaya Yesus, dan yang kedua disebut sebagai pangkuan Abraham. Atau dalam kitab lain disebut Firdaus, yaitu tempat penantian sementara bagi orang percaya Yesus. Bagian yang pertama ini kita akan membahas tempat tujuan orang tidak percaya. Ada 3 hal dalam bagian ini. Yang pertama Hades atau alam maut, artinya dunia orang mati. Ini adalah tempat di mana roh orang mati pergi. Ini adalah tempat penantian sementara setelah kematian. Mereka menantikan kebangkitan dan penghakiman akhir. Nah, ada yang berpandangan bahwa Hades hanyalah kuburan, tempat di mana jiwa tidur atau dalam keadaan tidak sadar sampai kebangkitan. Namun jika kita melihat Lukas 16, tampaknya jiwa-jiwa yang tidak percaya Yesus itu sadar akan penderitaan dan keputusasaan mereka saat mereka menantikan penghakiman akhir. Mereka sudah merasakan kehausan seperti yang dialami oleh orang kaya itu, dan juga sengsara oleh nyala api, walaupun itu belum neraka. Saudara, roh-roh orang mati itu tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertobat, sehingga mereka menyesali diri dan mengkhawatirkan keluarganya yang belum percaya yang masih hidup. Sampai akhirnya orang kaya ini bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus pergi ke rumahku karena masih ada 5 orang saudaraku yang belum percaya. Tapi Abraham bilang nggak bisa karena sudah ada kesaksian Musa dan kitab para nabi. Sudah ada kitab suci, mereka harus dengar. Sebab sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati dan memberitakan kabar keselamatan kepada mereka, mereka kalau menolak juga mereka tidak akan diselamatkan. Dan kita tahu Yesus adalah pribadi yang bangkit dari antara orang mati dan memberitakan Injil, kabar baik. Tapi sampai hari ini ada banyak orang yang belum percaya dan diselamatkan. Nah, kesadaran yang dimiliki oleh roh orang mati ini di Hades menyebabkan penyesalan dan kepedulian kepada keluarga yang belum bertobat. Tapi semuanya terlambat. Kalau kita lihat dalam Ayub 10 ayat 22, itu digambarkan Seol atau Hades, dunia orang mati, sebagai tempat yang gelap, kelam pekat, kacau balau, tiada harapan dan sukacita. Inilah kondisi mereka yang tidak memiliki terang Kristus. Pada akhirnya Hades akan dibuang ke dalam neraka, lautan api. Bahasa Yunaninya Gehenna. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Nah, setelah Hades, maka yang kedua, tempat tujuan akhir orang tidak percaya adalah pengadilan tahta putih. Pada akhir zaman Alkitab menyatakan akan ada penghakiman tahta putih yang besar. Wahyu 20 ayat 11-15. Saya bacakan.
Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah saudara, ini adalah pengadilan bagi semua orang berdosa yang namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan. Mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus dan menolak anugerah keselamatannya. Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ini disebut sebagai kematian kedua, yang berarti hukuman kekal, keterpisahan dengan Allah dan siksaan selama-lamanya. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dan 13 tadi, dikatakan ada kitab yang akan dibuka, yaitu kitab kehidupan dan kitab-kitab yang menulis perbuatan mereka. Apa maksudnya? Yang pertama kita melihat ada kitab kehidupan, Book of Life. Di dalamnya tercatat nama-nama mereka yang telah diselamatkan, yaitu mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Seseorang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan tidak akan dihakimi di pengadilan tahta putih, karena dosa-dosa mereka telah diampuni dan ditanggung oleh Kristus. Tapi yang kedua adalah kitab-kitab lain, books. Ini adalah kitab-kitab catatan yang berisi semua perbuatan setiap individu yang dihakimi di pengadilan tahta putih. Kitab-kitab ini mencatat setiap tindakan, kata-kata, pikiran, dan motivasi, baik yang baik maupun yang jahat, menurut standar kebenaran Allah. Dari setiap orang yang tidak percaya selama hidup mereka di atas muka bumi ini. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah dalam penghakimannya. Nah, ini bukan untuk menentukan keselamatan. Karena mereka sudah tidak diselamatkan. Tidak tercatat dalam buku kehidupan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Allah itu adil dan sesuai dengan penolakan mereka terhadap Allah dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Bahkan perbuatan-perbuatan baik yang mungkin mereka lakukan seperti kemurahan hati, kejujuran, dan lain-lain akan tercatat. Namun perbuatan itu tidak dapat menyelamatkan mereka karena mereka tidak memiliki iman yang menyelamatkan dalam Kristus. Perbuatan baik tanpa Kristus adalah seperti kain kotor di hadapan Allah yang Maha Kudus. Yesaya 64 ayat 6. Ini juga menunjukkan akan adanya derajat penghukuman yang berbeda di api neraka. Jadi orang yang dihakimi di pengadilan tahta putih tidak bisa diselamatkan. Karena hasil dari pengadilan tahta putih adalah mereka semua akan dilemparkan ke dalam lautan api, neraka, Gehenna, Wahyu 20 ayat 15. Yang merupakan kematian kedua, pemisahan kekal dan penderitaan abadi dari Allah. Tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat atau diselamatkan pada titik ini. Pintu anugerah sudah tertutup. Nah, pengadilan tahta putih ini akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun atau milenium. Dan setelah iblis dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah penghakiman terakhir sebelum langit dan bumi yang baru. Ini sangat berbeda dengan tahta pengadilan Kristus, Bema. Seperti misalnya yang dicatat dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Yang adalah pengadilan khusus untuk semua orang percaya. Orang Kristen yang lahir baru. Yang terjadi setelah rapture, pengangkatan gereja dan sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Yang didirikan Kristus di atas muka bumi ini. Tujuan dari Bema, tahta pengadilan Kristus, bukan untuk menentukan keselamatan. Karena keselamatan sudah dijamin melalui iman kepada Kristus. Tetapi untuk mengevaluasi pekerjaan, motivasi, dan pelayanan orang percaya.
Istilah bema sendiri merujuk pada panggung hakim di stadion Yunani pada zaman dulu, di mana para atlet menerima hadiah atau mahkota. Demikian pula pengadilan ini adalah untuk memberikan upah atau mahkota kepada orang percaya berdasarkan kesetiaan mereka dalam melayani Tuhan setelah mereka diselamatkan. Ada kemungkinan juga orang yang mengalami kerugian, tidak mendapatkan upah karena pekerjaan mereka dibangun di atas dasar yang salah, bukan Kristus yang mulia, tetapi dasar yang rendah, kayu, rumput kering, jerami. Misalnya motivasi demi uang, demi nama tenar, bukan karena ketulusan. Namun mereka tetap diselamatkan jika percaya Yesus. Orang percaya tidak dihakimi untuk dosa-dosa mereka di tahta pengadilan Kristus. Karena dosa-dosa mereka sudah ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Namun mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana mereka hidup dan melayani setelah diselamatkan. Jadi saudara, beda ya. Tahta pengadilan Kristus, bema, itu khusus untuk orang percaya, untuk membagi pahala. Ada derajat kemuliaan yang berbeda di sorga. Sedangkan pengadilan tahta putih yang besar, itu khusus untuk orang yang tidak percaya. Tidak akan ada yang diselamatkan, semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan akan ada derajat hukuman yang berbeda di neraka. Nah yang ketiga, setelah orang tidak percaya diadili, maka mereka akan masuk ke Gehenna, neraka atau lautan api. Gehenna dalam bahasa Yunani berasal dari istilah Gehinnom, lembah Hinnom di luar kota Yerusalem. Lembah ini dulunya adalah tempat di mana kurban anak dipersembahkan kepada dewa Moloch. 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Dan kemudian menjadi tempat pembakaran sampah kota, tempat bangkai binatang dan mayat penjahat dibakar. Api di sana terus-menerus menyala dan ulat-ulat selalu ada. Yesus menggunakan istilah Gehenna untuk menggambarkan tempat hukuman kekal bagi orang fasik. Gehenna melambangkan neraka yang sesungguhnya, yaitu tempat siksaan kekal. Di neraka apinya kekal, tidak terpadamkan. Matius 25 ayat 41. Akan terdapat ratapan dan kertak gigi yang menunjukkan penderitaan dan penyesalan yang mendalam. Matius 8 ayat 12. Ada pemisahan total dari Allah, terpisah secara abadi dari hadirat dari kebaikan Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Ini adalah tempat penderitaan fisik dan mental, siksaan terus-menerus tanpa akhir di mana ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak padam. Markus 9 ayat 48. Oh, mengerikan sekali. Jangan sampai masuk neraka. Neraka ini adalah tujuan akhir orang-orang yang tidak percaya setelah penghakiman terakhir, yaitu lautan api. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita perlu bahas. Yang pertama, apakah neraka ini sama dengan purgatori yang dipercaya oleh orang Katolik? Purgatori adalah tempat pemurnian jiwa yang bersifat sementara setelah kematian. Pengampunan dosa untuk keselamatan terjadi karena iman kepada Kristus dan sakramen-sakramen. Namun, pembersihan atas noda dosa harus dilakukan di purgatori. Ini bukan sorga dan ini juga bukan neraka. Jiwa-jiwa di purgatori dijamin akan masuk sorga pada akhirnya. Dan orang-orang yang masih hidup di bumi dapat membantu jiwa-jiwa di purgatori melalui doa, persembahan misa, indulgensi, dan perbuatan kasih lainnya agar orang yang ada di purgatori lebih cepat keluar dari tempat itu dan masuk ke sorga. Ini adalah kepercayaan gereja Roma Katolik. Namun gereja Protestan menolak doktrin purgatori. Karena menganggap itu tidak diajarkan secara eksplisit dalam Alkitab. Dan gereja Protestan meyakini pengorbanan Kristus di atas kayu salib sudah cukup, sudah sempurna. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Dia sang penebus dosa kita. Kalau kita masih harus menyucikan jiwa kita di api penyucian, apa maknanya bahwa Yesus adalah sang penebus dosa kita? Lagi pula keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman semata-mata. Efesus 2 ayat 8-9. Bukan melalui perbuatan baik ataupun melalui pemurnian setelah kematian. Yang kedua, apakah kematian kekal, maut, berarti pelenyapan?
annihilation dan bukan siksaan kekal. Jadi ada para pendukung teori annihilation ini. Mereka berpendapat binasa dalam Alkitab secara harfiah artinya berhenti ada alias lenyap, tidak ada lagi. Jadi kalau orang sudah mati ya lenyap, nggak disiksa. Siksaan kekal juga tidak sesuai dengan sifat Allah yang penuh dengan kasih. Masa Allah yang penuh kasih menyiksa orang selama-lamanya? Lagi pula manusia kan berdosa untuk kurun waktu yang terbatas. Jadi rasanya tidak adil kalau Tuhan menghukum mereka secara kekal. Nah, namun saudara-saudara kita melihat pandangan Alkitab yang tampaknya berbeda dengan teori annihilation atau pelenyapan ini. Alkitab tampaknya mendukung penafsiran siksaan kekal karena frasa seperti api yang kekal, Matius 25 ayat 1. Siksaan yang tiada henti-hentinya, Wahyu 14 ayat 11. Ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam, Markus 9 ayat 48. Bahkan kata kekal, aionios dalam bahasa Yunani umumnya berarti tanpa akhir. Alkitab juga menunjukkan keberadaan roh itu kekal. Apakah di sorga abadi ataukah di neraka abadi. Tidak lenyap. Jadi kalau orang benar akan berada dalam kondisi kekal, masa orang yang berdosa lenyap. Bukankah paralelnya mereka juga harus mengalami hukuman yang sifatnya kekal? Jika kematian pertama adalah pemisahan roh dari tubuh, maka kematian kedua adalah pemisahan kekal dari Allah. Lagi pula pelanggaran terhadap Allah yang kekal membutuhkan hukuman yang kekal. Jika dosa terhadap Allah yang tak terbatas hanya menghasilkan pemusnahan terbatas, maka keadilan Allah dipertanyakan. Dengan demikian, kita harus menerima anugerah keselamatan dengan percaya kepada Yesus agar terhindar dari hukuman kekal selamanya. Pertanyaan ketiga, apakah sekarang neraka sudah ada dan siapa yang tinggal di dalamnya? Perhatikan ini. Kalau dalam pengertian Hades atau Sheol, dunia orang mati, tempat penantian roh orang berdosa sebelum pengadilan dan penghukuman kekal, itu tentu sudah ada. Sudah berfungsi saat ini. Sudah ada penderitaan, sudah ada nyala api siksaan di Hades. Namun neraka dalam arti lautan api Gehenna yang menjadi tujuan akhir orang yang tidak percaya baru berfungsi kelak setelah penghakiman tahta putih yang besar. Karena Wahyu 20 ayat 14 mencatat bahwa maut dan kerajaan maut atau Hades akan dilemparkan ke dalam Gehenna atau lautan api. Tampaknya kalau kita membaca kitab Wahyu, penghuni neraka yang pertama adalah antikristus dan nabi palsunya. Kemudian iblis yang akan dilemparkan ke dalam neraka setelah masa kerajaan 1000 tahun, setelah pemberontakan Gog dan Magog, dan kemudian muncullah pengadilan tahta putih yang besar, maka semua orang yang tidak percaya, yang rohnya ada di Hades akan dicampakkan juga ke neraka atau Gehenna. Nah, saudara, Alkitab juga mencatat satu hal lain. Iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh atau roh-roh jahat juga kelak akan dicampakkan ke Gehenna. Wahyu 20 ayat 10. Namun kini di antara mereka ada yang dibiarkan bebas melawan kuasa terang, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan menggoda manusia. Itu sebabnya kita harus menggunakan selengkap senjata Allah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, merawan roh-roh jahat yang ada di udara. Efesus 6 ayat yang ke-12. Malaikat yang jatuh itu sebagian diikat di tempat penahanan sementara. Ada dua. Yang pertama namanya jurang maut atau jurang yang tidak terduga dalamnya. Kadang disebut jurang yang tidak berdasar. Nah, jurang maut ini bahasa Yunaninya adalah abyssos. Dari mana kata abyss dalam bahasa Inggris berasal. Kata ini secara harfiah berarti tanpa dasar atau tidak terukur dalamnya. Bottomless pit.
Dalam Lukas 8 ayat 31, di sana dikatakan bahwa para roh jahat memohon kepada Yesus agar tidak menyuruh mereka masuk ke dalam jurang maut, Abisos. Wahyu 9 ayat 1, 2, dan 11 menunjukkan kunci jurang maut dibuka dan belalang-belalang, yaitu roh jahat, keluar dari sana. Malaikat yang memerintah mereka disebut Abaddon dalam bahasa Ibrani atau Apollyon dalam bahasa Yunani, yang berarti perusak. Dan ia adalah malaikat jurang maut. Wahyu 20 ayat 1-3 menunjukkan malaikat akan menangkap iblis dan mengikatnya di jurang maut, Abisos, selama 1000 tahun. Yaitu masa kerajaan 1000 tahun Kristus di bumi. Setelah itu ia akan dilepaskan sebentar sebelum dilemparkan ke lautan api. Ini adalah tempat penahanan sementara yang spesifik untuk iblis dan beberapa roh jahat, terutama selama masa kerajaan 1000 tahun. Ini bukan Hades atau kuburan umum manusia, dan bukan lautan api, neraka kekal yang final. Yang kedua adalah Tartarus, bahasa Yunaninya Tartaros, Tartaro. Bahasa Indonesianya adalah Tartarus atau kadang diterjemahkan sebagai neraka yang paling dalam. Terjemahan ini sebetulnya kurang tepat karena Tartarus berbeda dengan Gehenna atau neraka, lautan api. Terjemahan yang lebih akurat sering menggunakan frasa seperti lubang kegelapan yang pekat. Misalnya 2 Petrus 2 ayat 4 dipahami, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, namun melemparkan mereka ke dalam Tartarus dan menyerahkan mereka ke dalam lubang-lubang kegelapan yang pekat untuk disimpan sampai hari penghakiman. Nah, apakah jurang maut, Abisos, dan gua atau lubang kegelapan abadi, Tartarus, itu sama atau beda? Jawabannya beda tapi saling terkait. Itu adalah dua tempat penahanan yang berbeda bagi roh jahat. Meskipun keduanya merupakan bagian dari dunia bawah atau tempat-tempat di luar bumi. Tartarus dengan lubang kegelapan pekatnya adalah penjara bagi malaikat-malaikat yang jatuh tertentu yang melakukan dosa besar dan sangat serius. Mereka ditahan di sana sampai hari penghakiman. Sedangkan jurang maut, Abisos, adalah tempat penahanan yang lebih umum dan akan menjadi penjara bagi iblis selama 1000 tahun sebelum ia dilepaskan sebentar dan akhirnya dilemparkan ke lautan api. Beberapa roh jahat juga dapat dilepaskan dari jurang maut untuk sementara waktu sebelum mereka akhirnya dibinasakan. Bagian yang ketiga, mengapa Allah yang penuh kasih menciptakan neraka? Nah, untuk memahami ini kita harus melihat beberapa atribut Allah, sifat Allah selain kasih, yaitu kekudusan, keadilan, dan kedaulatannya. Yang pertama, Allah adalah kudus dan adil. Alkitab berulang kali menekankan bahwa Allah itu kudus, tak terbatas dalam kesucian tanpa dosa sedikit pun. Dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusannya yang sempurna. Karena dia kudus, dia juga adil. Keadilan menuntut bahwa dosa harus dihukum. Jika dosa tidak dihukum, maka Allah tidak adil. Dan itu bertentangan dengan sifatnya. Bayangkan, kalau ada seorang hakim yang membiarkan setiap pelanggaran hukum begitu saja. Itu kan tidak adil. Lagi pula besarnya hukuman harus proporsional dengan siapa yang dilawan. Dosa adalah pelanggaran terhadap Allah yang tak terbatas dan kekal. Sehingga hukuman untuk dosa tersebut juga memiliki dimensi yang kekal, bukan sementara. Berikutnya, manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas, punya free will. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk memilih, bukan seperti robot. Pilihan itu termasuk kemampuan untuk mengasihi dan mentaati dia, atau menolak dan memberontak terhadapnya. Jika Allah memaksa setiap orang untuk mengasihi dan mentaatinya, maka kasih itu tidaklah tulus. Allah menginginkan respon kasih yang tulus dari kehendak bebas. Yang ketiga, neraka sebagai konsekuensi pilihan, bukan hukuman sewenang-wenang. Dari sudut pandang ini, neraka bukanlah sebuah ciptaan Allah secara acak, di mana dia menjatuhkannya kepada manusia. Sebaliknya, neraka adalah konsekuensi logis dan adil dari penolakan manusia terhadap Allah. Allah adalah sumber kehidupan, kebaikan, sukacita, dan segala yang baik.
Ketika manusia memilih untuk menolak dia berdosa, mereka secara otomatis memilih untuk terpisah dari sumber-sumber kebaikan itu. Neraka adalah keadaan keterpisahan total dan abadi dari Allah. Dalam kasih-Nya Allah sebenarnya telah menyediakan jalan keluar dari hukuman ini melalui Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib adalah wujud kasih Allah yang terbesar, di mana Dia sendiri menanggung hukuman atas dosa umat manusia. Jadi orang yang masuk neraka bukanlah karena Allah ingin mereka ke sana, tetapi karena mereka secara sadar dan sukarela menolak tawaran kasih dan keselamatannya yang telah tersedia. Mereka memilih keterpisahan dari Allah. Yang keempat, Allah menghormati pilihan manusia. Allah yang penuh kasih itu juga menghormati kehendak bebas kita. Jika seseorang terus-menerus menolak kasih dan kehadirannya selama hidup di dunia, Allah pada akhirnya akan memberikan apa yang mereka pilih, ketiadaan hadiratnya. Neraka dalam arti ini adalah tempat di mana keinginan orang-orang yang menolak Allah terpenuhi, yaitu hidup tanpa Allah. Tentu saja penderitaannya adalah akibat dari hidup tanpa sumber segala kebaikan. Sekarang bagian keempat terakhir. Bagaimana agar kita tidak dihukum di neraka? Karena neraka itu sangat mengerikan. Hukuman selama-lamanya. Oh, jangan sampai kita masuk neraka. Maka yang pertama kita harus mengaku kita orang berdosa. Sebab upah dosa adalah maut. Kita harus sungguh-sungguh mengaku dosa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus bertobat, berhenti dari perbuatan dosa, hidup sesuai dengan kehendak Allah, percaya kepada Yesus juru selamat. Dia telah mati di salib untuk menanggung dosa kita manusia. Keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan karena perbuatan baik kita. Ayo kita percaya kepada Yesus karena Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus menerima Yesus di dalam hati dan hidup kita. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, siapa yang percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan. Saudara, terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Dan nyatakanlah imanmu dalam baptisan air. Karena Markus 16 ayat 16 berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan orang yang sungguh lahir baru, sungguh-sungguh bertobat, sungguh menerima Yesus akan menunjukkan buah pertobatan, yaitu karakter yang makin mirip seperti Kristus Yesus. Sehingga dia memang hidup sebagai warga negara kerajaan Allah yang satu kali akan masuk ke dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, karena ngerinya kehidupan kekal orang yang tidak percaya kepada Yesus, mari kita sungguh bertobat. Dalam bagian kedua saya akan membahas kehidupan setelah kematian bagi orang percaya. Orang mati yang beriman kepada Yesus pergi kemana? Tapi kita hari ini akan berdoa. Kalau ada di antara saudara belum yakin kalau engkau mati, engkau masuk surga atau masuk neraka, bertobatlah dari dosamu. Percaya kepada Yesus, terima Dia masuk ke dalam hatimu. Biar hidupmu diubah oleh karena anugerah Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh tidak mau masuk neraka, tapi mau masuk kerajaan sorga oleh anugerah Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau diselamatkan, kami tidak mau terpisah dari Allah. Kami mau hidup benar dan biarlah Engkau mengampuni segala dosa kami. Kristus masuklah dalam hati kami. Sucikanlah. Jadikanlah kami anak-Mu. Berikan kami tempat di sorga. Karena barang siapa percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh Tuhan kembali datang mendekat kepadamu. Bahkan boleh dibekali oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau menginginkan kami menjadi keluarga yang rukun, yang penuh kasih. Biarlah Tuhan setiap kami pagi ini yang sudah mendengar firman-Mu mau memegang komitmen dan mempraktekkan firman ini sesuai peran kami masing-masing di dalam hidup kami. Kami mau melakukannya Tuhan untuk Engkau.
supaya kasih-Mu yang luar biasa itu boleh terpancar Tuhan lewat kehidupan setiap pribadi lepas pribadi dan setiap keluarga yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan memampukan setiap kami. Dan mari Tuhan, kami juga berdoa buat gereja ini, Engkau yang mau terus pimpin Tuhan, jemaat-Mu di Kedoya ini, Engkau terus yang menopang, menunjukkan Tuhan arahan, visi, jalan-jalan yang daripada Tuhan. Biar kami boleh terus menjadi gereja-Mu yang memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga mendoakan semua pemimpin rohani di atas kami juga, mulai dari Pak Julius, Pak Rubin, Pak Suwito dan Pak Suryanta bersama seluruh keluarga. Engkau terus yang menopang, memberkati, supaya mereka semua juga boleh terus Tuhan menjadi teladan ya Tuhan. Menjadi pemimpin rohani yang boleh Tuhan terus mengayomi setiap jemaat Tuhan yang dipercayakan tempat ini. Kami juga tidak lupa membawa bangsa dan negara kami yang tercinta ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang terus memberkati Indonesia ini, memimpin, memberi hikmat dan roh takut akan Tuhan kepada semua pemimpin negara yang Engkau sudah percayakan untuk memimpin negara ini. Dari mulai Bapak Presiden sampai jajaran para pejabat daerah Tuhan. Biar semua keputusan yang diambil semua hanya yang atas seizin Tuhan yang boleh terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saat ini sebentar lagi kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Biarlah kami semua boleh menerimanya dengan sukacita dan dengan iman. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan kita menyambut berkat dari Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita pulang dengan berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Engkau akan terus naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia keselamatan dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.